Umar bin Khattab pernah berkata dalam pernyataannya, al-mar'atu syaiton, perempuan adalah setan. Loh, kok bisa? Ada apa? Kenapa perempuan yang harusnya mulia tapi dibilang syaiton oleh Umar? Lebih jelasnya, simak pada pembahasan kajian fikih berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun ay hada faslun utawi iki fasal suci. Wa yahrumu lan haram ala rijali ing atase wong lanang apa lubsul hariri gawe pakaian sutra wa takhattumi lan ali-ali bidahabi kelawan emas. Di sini dijelaskan diharamkan atau haram seorang laki-laki memakai baju yang terbuat dari bahan sutra dan cincin yang terbuat dari emas. Wa yahillu dan dihalalkan linisai ketue pira-pira wong wadon. Wa qalilud dahabi utawi sithik emas. Wa kathiruhu lan akeh emas. Fitahrimi ing dalam keharamane iku sawaun podo. Nah, di sini diterangkan bahwa keharaman laki-laki memakai yang berbahan emas dulu kita bahas. Itu tidak ada bedanya entah emasnya minoritas sedikit atau entah emasnya mayoritas lebih banyak, keharaman itu tetap. Jadi laki-laki tidak boleh memakai emas. Maka di sini bisa kita maknai hati-hati bagi Gen Z atau milenial yang melakukan pertunangan, terus cincin perkawinan. Kalau hanya simbolis dipakai boleh, tapi selanjutnya diserahkan kepada istri. Untuk dipakai itu tidak boleh. Atau disiasati, yang laki-laki hindari dari bahan emas, sedangkan perempuan diperbolehkan. Ini kalau berbahan emas. Lalu kalau bahannya dari sutra, wa idza kana lantat kalane ono apa ba'dus saubi setengah sandangan iku ibrosiman sutra ibrosim wa ba'duhu lan setengah iku kutnan kapuk au katanan utawa katun jaza mongko wenang apa lubsuhu nganggo saup malam yakun selagine ora ono apa al ibrosimu sutra ibrosim goliban ing dalem umume. Jadi ketika ini berbeda ketika bahannya dari sutra. Kalau dari sutra selama bahan banyak bahan pokoknya lebih banyak katun atau kapuk atau kapas boleh. Kalau sutranya minoritas boleh. Kalau sutranya mayoritas tidak boleh. Di sini jelas-jelas diharamkan hanya untuk laki-laki. Untuk perempuan diperbolehkan, tidak dibahas banyak. Kenapa? Karena tarian hukum ini dari kaidah fikihnya kita ambil dari al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadulla ala tahrim. Segala sesuatu itu asalnya boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Ini perbedaan dari pendapatnya Imam Syafi'i, malam yadullu ala tahrim. Imam Syafi'i berpendapat selama tidak ada keharaman, tidak ada dalil yang menunjukkan haram, maka diperbolehkan. Sedangkan Imam Abu Hanifah itu madalla dalilu ala akhillah. Jadi selama tidak ada dalil halalnya, ya tetap dihukumi. Sini kan dua pendapat yang berlainan, tetapi akhirnya diambillah sebuah kaidah menjadi al aslu fil asya al ibaha. Segala sesuatu asalnya itu boleh. Hatta yadulla ala tahrim. Selagi tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman. Dalil itu tidak melulu sesuatu
misalkan nih, makanan haram kan dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa sesuatu yang najis maka haram untuk dikonsumsi. Ada darah, ada nanah, ada bangkai, ada anjing, dan ada babi. Di situ kan jelas secara jelas diterangkan. Lalu bagaimana dengan kucing? Bagaimana dengan harimau? Lah di situ kan ada nanti dalil yang menunjukkan bahwa hewan yang bertaring, hewan yang memakan daging binatang lain, maka dia dihukumi haram. Dan di sini ini pasal ini dan hukum ini sungguh-sungguh memuliakan kaum perempuan maksudnya. Kenapa? Karena Umar sendiri dalam sebuah kisah diceritakan dia pernah berkata bahwa al-mar'atus syaiton, perempuan itu setan. Nah, kita sebagai perempuan jangan langsung tersulut dengan literal mana itu. Loh, perempuan kok dikatakan setan? Jangan. Tetapi kita maknai, kenapa sih Umar kok sampai berkata seperti itu? Yang pertama, kita perempuan adalah makhluk yang paling indah diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Berapa banyak kasus laki-laki terkena masalah besar karena perempuan. Nabi Adam sendiri sejarahnya turun dari surga juga karena perempuan. Lalu di setiap tubuh perempuan itu karena indahnya sehingga mengandung begitu syahwat yang banyak. Misalkan alis. Alis sama saja bentuknya seperti ini. Tapi kalau perempuan yang diukir, alisnya menjadi indah. Ini tangan. Jari-jari tangan. Jari-jari tangan semuanya bentuknya ya seperti itu. Tapi ketika perempuan yang dikasih cincin, dikasih hiasan, dikasih kuku, akan terlihat indah. Bahkan bibir kita yang bentuknya juga sama, tidak ada bedanya dengan laki-laki. Tapi kenapa ketika perempuan yang memakai lipstik, itu akan terlihat lebih indah. Tapi coba bayangkan, seorang laki-laki memakai anting-anting yang indah. Akan terasa aneh, tapi kalau perempuan memakai anting-anting, jadi terlihat indah. Itulah kita sebagai perempuan hendaknya lebih bijak, lebih dalam memaknai suatu pernyataan. Jangan langsung menjustifikasi, memaknai secara literal sehingga menjadikan kesalahpahaman. Ingat, semakin tinggi ilmu seseorang, dia akan merasa bodoh. Karena apa? Setiap hikmah yang dia dapat, dia akan merasa kurang. Ternyata ilmuku seperti ini. Nah, semakin tinggi ilmu seseorang juga, dia tidak akan pernah mengatakan orang lain tidak berilmu. Dia akan lebih hikmah, lebih bijak dalam menilai, dalam memaknai sebuah apa yang terjadi pada di sekelilingnya. Itulah, hati-hati para sahabat, panjenengan yang lebih berilmu, ketika ada pernyataan teman, ngaji atau salah, itu diluruskan dengan baik. Tapi jangan langsung menjustifikasi bahwa kamu tidak bisa ngaji. Kamu loh raiso ngaji lah. Bahasa itu kurang bijak. Ya. Sedikit fasal tapi sangat dalam maknanya. Apa yang dilarang oleh laki-laki namun diperbolehkan bagi perempuan. Sekali lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.